Shalom, Shalom Elohim buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini kita berada. Di sini saya ingin bersaksi, menyaksikan kembali penglihatan saya yang saya terima pada tahun 2022 yang lalu. Namun sebelum saya bersaksi, izinkan saya terlebih dahulu menyapa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai wadah casing manusia yang terekselen dan yang rendah hati. Shalom, Shalom Elohim kepada Bapa Sorgawi yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the King Jesus Christ, Alpha dan Omega, yang memegang gulungan kitab yang termateraikan, yang tertulis di dalam kitab Wahyu, yang telah datang ke dunia di akhir zaman ini, membukakan dan menyampaikan setiap nubuatan demi nubuatan yang telah terlaksana satu persatu yang ada di dalam tubuh wadah casing Saudara Aditya Nugranto. Salam hormat kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona dan terekselen pribadi Roh Kudus itu sendiri yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya ingin menyaksikan kembali penglihatan yang saya terima pada tahun 2022. Sungguh besar karunia Tuhan, kemurahannya. Dia memperkenankan saya untuk mengenal pribadinya yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini dalam wadah tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwasanya dulu saya juga bukanlah seperti Bapak Ibu yang tidak percaya tentang kehadiran dan kedatangan Yesus kembali di tengah-tengah dunia ini di akhir zaman ini. Saya juga dulu sama seperti saudara-saudari yang masih meragukan. Tetapi oleh karena kebenaran firman Tuhan yang saya renungkan, dikatakan ujilah setiap roh itu. Maka ketika saya mendengarkan kesaksian mempelai Ibunda Faye Hamdani pada saat itu, saya mengujinya Bapak Ibu. Saya melakukan bagian yang harus saya lakukan dengan merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengambil waktu untuk berpuasa, mengambil waktu untuk pujian dan penyembahan setiap saat, setiap waktu, dengan harapan Tuhan membukakan rahasia itu kepada saya, supaya saya jangan salah melangkah. Karena untuk berbicara iman, saya tidak mau coba-coba. Dan demikian juga saya berharap Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan mencoba-coba untuk berbicara pilihan iman, karena keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika saya mengambil bagian itu, pada saat doa pujian penyembahan pribadi, saya dibukakan rahasia itu Bapak Ibu. Bagaimana saya melihat dalam penglihatan itu ada sosok cahaya, dan cahaya itu keluar wajah atau gambar Tuhan Yesus Kristus, dan saat itu tersenyum. Namun saat saya melihat senyuman itu, ada sosok satu lagi, seorang pria yang berdiri di samping sinar itu, yang ada gambar wajah Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, dan tersenyum juga. Dan wajah itu, saudara-saudariku, adalah wajah Saudara Aditya Nugrahanto. Dan pada saat itu saya sungguh belum kenal benar dengan pribadi ini, dengan Saudara Aditya Nugrahanto. Bahkan saya belum bergabung di dalam pasukan elit atau pasukan sorgawi. Namun saat itu ketika saya melihat senyuman itu, Pak Aditya Nugrahanto itu menyatu dengan sosok cahaya tadi yang ada gambar wajah Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyatu. Lalu saya bertanya, Tuhan, bukankah ini Engkau? Bukankah Engkau ini adalah Yesus Kristus itu? Kenapa bersatu dengan wadah Aditya Nugrahanto? Mengapa Tuhan? Dan pada saat mereka bersatu, maka keluarlah cahaya bersinar-sinar dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Namun suara itu berkata, ya, inilah aku. Akulah ini yang ada di dalam tubuh wadah Aditya Nugrahanto ini, yang telah datang memakai dia di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang telah menjelma dalam
manusia, dalam wujud manusia. Sebab itu tergenaplah firman, bahwa firman yang telah menjadi manusia itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah mendapatkan penglihatan itu, saya dibawakan lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan penglihatan saya itu, yaitu yang tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 37. Di sana dikatakan, saudaraku, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh tegas Tuhan Yesus berkata pada saat itu, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. 2000 tahun yang lalu dia telah lahir dan naik ke surga. Dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput dan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, namun ketika dia sebelum naik, dia telah menjanjikan, yaitu roh kebenaran itu. Dan dikatakan di dalam firman ini sangat tegas sekali, bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Berarti setiap orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri, maka akan dapat mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada batasan kata-kata bahwa hanya seorang nabi yang dilayakkan mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada kata-kata batasan bahwa setiap orang hanya dapat mendengarkan suara Tuhan itu ketika 2000 tahun yang lalu, di masa zaman Omega ini tidak akan lagi seorang pun dapat mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada batasan demikian disampaikan, tetapi bahwa setiap orang yang hidup di dalam kebenaran itu, berasal dari kebenaran itu, akan dapat mendengar suara Tuhan. Dan saat ini firman ini menguatkan saya. Pada saat itu menguatkan saya bahwa suara yang saya dengar itu adalah suara kebenaran itu sendiri. Suara kebenaran itu berbicara adalah firman. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran itu, berasal dari kebenaran itu, maka secara otomatis kita akan dapat mendengarkan suara kebenaran itu. Dan hari ini diingatkan bahwa siapakah yang berkesempatan dapat mendengarkan suaranya, suara Yesus Kristus, yaitu mereka yang hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanakah orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu? Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, orang-orang yang memegang perintahnya, hukumnya, yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan senantiasa setiap hari di sepanjang hidupnya, yang membangun hubungan yang dekat dan intim di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam firman ini diingatkan dan ditegaskan kembali bagaimana Tuhan Yesus, bahkan ketiga pribadi, dia berkata, kami akan tinggal di dalam orang-orang yang mengasihi. Di dalam Yohanes, saya tegaskan lagi, saya sampaikan Bapak Ibu, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jikalau kita hidup di dalam kebenaran itu, yaitu Roh Kudus itu, roh kebenaran adalah Roh Kudus itu, maka dia akan tinggal di dalam kita. Sekalipun dunia tidak dapat melihatnya dan tidak akan mengenalnya, tetapi kita dapat merasakan dan mendengarkannya. Itulah yang menguatkan saya Bapak Ibu untuk percaya bahwa pribadi Yesus Kristus itu, bahkan ketiga pribadi ilahi ini, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, mari kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita, senantiasa membangun hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan, agar Dia berkemurahan membukakan rahasia ini kepada kita semua yang telah tersembunyi berabad-abad. Demikian kesaksian saya Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom Elohim. God bless.